Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Hairunisa, NIM 2024 1010 1025 dari kelas pemrograman berorientasi objek C. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan kuis 1 PBO tentang pengimplementasian kelas dalam bahasa Java. Di sini pertama disuruh membuat 4 objek yang saling berhubungan, dan saya membuat ini objek kelas pembeli, kelas bangku, kelas pelayan, dan kelas menu. Nah, langsung saja saya jelaskan satu persatu. Di sini setiap kelas itu harus mempunyai minimal 3 atribut. Dan di sini kelas pembeli itu punya 3 atribut. Yang pertama, atribut nama dengan tipe data string, kemudian atribut uang dengan tipe data integer, atribut emosi dengan tipe data string. Kemudian kelas bangku punya atribut nomor meja dengan tipe data string, jumlah bangku dengan tipe data integer, dan warna bangku dengan tipe data string. Kemudian ada kelas pelayan di sini punya atribut nama dengan tipe data string, jenis kelamin dengan tipe data string, dan usia dengan tipe data integer. Nah, kemudian di sini ada kelas menu. Nah, di kelas menu ini saya menerapkan penggunaan nested class. Jadi ada outer class di sini namanya kelas menu, kemudian ada inner class namanya kelas makanan, sama kelas minuman inner class-nya. Nah, untuk kelas makanan sendiri mempunyai 4 atribut. Yang pertama, durasi pembuatan dengan tipe data integer, harga dengan tipe data integer, rasa dengan tipe data string, dan nama dengan tipe data string. Untuk kelas minuman di sini saya hanya menggunakan 2 atribut karena sudah diwakilkan di sini kan. Jadi ada atribut harga dengan tipe data integer dan atribut nama dengan tipe data string. Dan berikutnya, di sini saya menggunakan konstruktor. Nah, konstruktor di sini itu mempunyai parameter nama dengan tipe data string. Nah, guna dari konstruktor ini yaitu saat nanti akan pertama kali membuat instance, itu bisa secara otomatis juga akan langsung men-set atau menambahkan gitu value nama pada atribut nama. Nah, gunanya di sini untuk merujuk value tersebut. Jadi, ketika pembuatan instance itu nanti kan akan menuliskan nama dari si pembeli itu di dalam kurung ini. Nah, nama yang telah diisikan itu akan merujuk pada atribut nama yang dimiliki pembeli. Jadi, value namanya itu akan terganti sesuai yang dituliskan user nanti. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada penggunaan setter dan getter di sini. Seperti ini penggunaan setter dan ini penggunaan getter. Nah, setter di sini gunanya untuk mengisi value yang ada pada atribut. Jadi, ketika mengset nilai uang, akan menuliskan jumlah uangnya itu di dalam kurung ini. Nah, nanti jumlah uang yang ditulis itu akan merujuk pada atribut uang yang dimiliki pembeli. Sedangkan untuk getter di sini fungsinya itu untuk mereturn nilai atau value dari uang itu. Di sini juga ada setter untuk emosi, untuk atribut emosi, dan getter untuk atribut emosi. Nah, kemudian di sini ada metode memesan. Metode itu gunanya atau melambangkan behavior atau apa saja yang bisa dilakukan atau yang bisa diperlakukan terhadap objek tersebut. Jadi, di sini pembeli bisa memesan, bisa menunggu, dan bisa membayar. Nah, untuk yang di dalam kurung kurawal ini, kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian yang bangku di sini juga ada setter-getter. Seperti ini. Dan ada metodenya itu digeser, diduduki, sama dibersihkan. Untuk yang pelayan juga seperti itu, ada setter, getter, seperti ini. Kemudian pelayan itu punya metode menerima pesanan, mengantar makanan, sama menerima pembayaran. Kemudian di sini yang kelas menu
inner class makanan juga di sini ada setter getter. Kemudian metodenya itu dimasak, dimakan, sama dibayar. Untuk minuman juga ada setter getter. Dan metodenya itu ada dibuat, diminum, sama dibayar. Ya, kita menuju ke file main programnya. Di sini cara pembuatan instance, yaitu dengan menuliskan nama kelasnya, kemudian di sini nama variabel yang akan menampung nilai-nilainya nanti, sama dengan new, terus dipanggil nama ini, nama kelasnya, kelas bangku, seperti itu. Untuk membuat instance yang bukan, untuk membuat instance dari kelas yang biasa, bukan yang nested class. Kemudian ini ada penggunaan setter. Jadi kalau mau menggunakan setter itu kita harus membuat instance-nya terlebih dahulu. Kemudian caranya itu nama variabelnya dot nama metode setternya, yaitu punya saya ini set nomor meja, kemudian diikuti dengan value yang akan ditambahkan di dalam kurung ini. Nah, kemudian yang line 10 dan 11 ini ada pemanggilan metode dari kelas bangku. Jadi caranya itu sama, nama variabel dot nama metodenya, seperti ini. Kemudian yang line 13 ini cara pembuatan instance yang nested class. Jadi caranya yaitu yang pertama kita tuliskan dulu outer class-nya, dot inner class-nya, kemudian nama variabelnya yang akan menampung nanti itu apa, sama dengan new outer class dot inner class-nya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada penggunaan pengimplementasian method setter. Untuk yang makanan juga sama cara pembuatan instance-nya, yaitu outer class dot inner class, kemudian nama variabelnya apa, new outer class dot panggil ininya, inner class, panggil inner class-nya. Di sini juga ada pengimplementasian setter. Kemudian, nah, untuk pengimplementasian getternya ada di line 25 dan 26 seperti ini. Jadi yang pertama itu saya membuat instance pembeli dulu, dan yang dilakukan pembeli itu bisa memesan. Jadi saya memanggil metode memesan dengan nama variabel di sini yang saya gunakan pembeli satu. Jadi untuk memanggil metode pemesannya yaitu pembeli satu dot memesan. Kemudian untuk penggunaan getter seperti ini. Jadi cara penggunaannya itu nama variabelnya dot get nama. Nanti di sini akan menampilkan nama dari makanan, nama dari instance makanan satu yang sudah di-set di atas tadi. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada penggunaan if else. Mungkin bisa langsung saya run programnya untuk menunjukkan output-nya. Nah, output-nya akan menjadi seperti ini. Jadi ketika melakukan pemanggilan metode digeser dan diduduki, ini akan menampilkan apa yang sudah saya tuliskan di sini. Jadi ketika memanggil metode digeser akan menampilkan pembeli menggeser kursi, dan yang ketika bangku diduduki akan menampilkan pembeli menduduki bangku nomor 10. Di sini kan saya menggunakan this.nomor meja, jadi akan mengacu pada atribut nomor meja yang dimiliki bangku dan yang sudah di-set di atas line 9 ini, seperti itu. Kemudian untuk yang penggunaan if else di sini, awalnya saya mengset durasi pembuatan spaghetti ini 40 menit, seperti itu. Nah, di sini ada operator kondisi, jika durasi pembuatan makanan itu lebih dari 60 menit, pembeli akan kehilangan kesabaran. Namun jika tidak lebih dari 60 menit,
pembeli ini akan menampilkan pesanan cepat selesai dan pembeli merasa senang. Seperti yang ada pada ini di sini. Kemudian jika yang ini saya ganti, misalkan jadi 100 menit, kemudian di-run lagi, dan di sini akan berubah jadi pembeli kehilangan kesabaran, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.